Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam unggahan video sebelum ini yang berjudul Taufik As-Segaf, kamu jangan ngawur, ada komentar yang menarik untuk kita bahas. Ini dari @degihan Riwibawa 4744. Pertanyaannya satu, Gus. Bagaimana jika ternyata yang salah selama ini Kiai Imad? Jenengan sudah siap di dunia akhirat. Ini juga ada yang menanggapi dari Samso Official. Jika yang salah Kiai Imad, maka pahala baginya 1 dan para pengikutnya, karena itulah ijtihadiyah, dan yang mendekati kebenaran adalah ijtihadnya Kiai Haji Imaduddin. Ini udah sangat masyhur ya hadisnya, man ijtahada fa asaba falahu ajroni wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Ini dijawab juga oleh Abdullah 85558. Terus kalau yang salah habaib, mereka siap, kan nggak ada yang punya dalil qot'i. Untuk persoalan Kiai Imad sudah dijawab. Ini yang menyangkut bagaimana tentang jenengan siap di dunia akhirat. Oke? Posisi kita adalah al-i'timadu ala qauli Imaduddin. Kita bersandar di dalam masalah nasab Ba'alawi kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kenapa bersandarnya kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, bukan kepada Robitoh Alawiyah? Karena Kiai Imaduddin Utsman adalah sebuah karya ilmiah dengan referensi-referensi dari ulama-ulama salaf atau dari ulama-ulama yang menerangkan tentang Dzurriyyatur Rasul dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9 Hijriah. Referensinya jelas. Dari abad-abad tersebut tidak ada satupun ulama yang menulis tentang Said Ahmad memiliki putra yang bernama Ubaidillah. Sedangkan Robitoh Alawiyah bersandar kepada kitab Habib Sakron yang dikarang setelah 550 tahun meninggalnya Said Ahmad. Rentang waktunya sangat panjang. Kalau mau jujur juga, silahkan Robitoh Alawiyah membuka buku induknya. Referensinya justru banyak bukan dari ahli nasab, tetapi dari ahli sejarah, dan itu Van der Berg serta Snok-Horgonya, yang itu jelas-jelas orientalis dan jelas-jelas penjajah Belanda. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman daripada kitab-kitab yang menjadi rujukan Robitoh Alawiyah. Terlebih ada standar kita sebagai orang NU di dalam mengikuti sebuah qaul atau sebuah pendapat atau karya tulis. Silahkan buka di Qonun Asasi. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari memberikan pelanggaran, wa idza ta'ayyana al-i'timadu ala aqwalis salafi fala budda min an takuna aqawilihimul lati yu'tamadu 'alaiha. Yang pertama, marwiyatan bil isnadis sahih. Habib Sakron tidak memiliki
ittisalus sanad dari abad ke-10 sampai abad ke-4. Jadi sudah batal. Sementara Kiai Haji Imaduddin Utsman mengambil referensi untuk tesisnya dari kitab-kitab di mana Said Ahmad masih hidup dan setidaknya zaman setelahnya. Tidak ada satupun para ulama mencatat Ubaidillah sebagai putra Said Ahmad, sehingga klan Ba'alawi tidak bisa dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Au mudawwanatan fi kutubin masyhurah. Qaul yang kita ambil adalah yang sudah terkodifikasi dengan sangat masyhur. Kitab abad ke-4 sampai ke-10 tidak ada yang menyebut tentang Ubaidillah. Bahkan Alwi juga tidak ada. Mustahil seorang ulama atau sayyid tidak dicatat pada zaman itu. Jadi ini tidak bisa menjadi rujukan kitabnya Sakron, karena Habib Sakron menulis silsilah klan Ba'alawi pada abad ke-10, dicantolkan ke Sayyid Ahmad bin Isa di abad ke-4. Yang ketiga, wa antakuna makhdumatan, harus terperinci. Dalam tradisi pencatatan nasab, tidak garis lurus dari anak ke bapak, ke kakek dan buyut, terus ke atasnya, tapi menyamping juga. Ketika mencatat A putra B, maka B juga harus dicatat juga punya saudara siapa saja. Nah, ini Ba'alawi hanya mencatat garis lurus tanpa menerangkan garis nyampingnya. Ini tidak bisa menjadi pegangan. Ayyubayyina rajiha min muhtamilatiha ila akhirih. Silakan baca sendiri di kitab Irsyadus Sari. Ini lebih detail lagi. Jadi itu alasan pertanggungjawaban kesiapan kita di dunia harus berbasis ilmu pengetahuan, bukan berbasis doktrin-doktrin sepihak dari yang disampaikan oleh para habib dari klan Ba'alawi yang ternyata banyak bohongnya. Kita akan lebih aman mengikuti tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman juga sudah terkodifikasi dan dipublis sehingga masyhur. Bisa diteliti apakah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman benar atau salah, tentunya dengan standar-standar keilmuan, bukan like and dislike. Mudah-mudahan kita tercerahkan di dalam menyikapi segala persoalan, bukan atas dasar like and dislike, atau karena ada hubungan keluarga, hubungan sekedar pengikut, hubungan karena pernah menjadi muridnya Habib, terus menafikan kebenaran. Kita tidak diajari asobiyah. Sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berbasis ilmu pengetahuan. Bersiaplah. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.